Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan kami dari kelompok 6 yang akan mempresentasikan tentang deteksi dini penyakit jantung bawaan pada bayi baru lahir. Berikut nama anggota kelompok: Ayu Nurani dengan NIM 014, Dia Islami Putri dengan NIM 019, Dalova Ayu Pratiwi dengan NIM 020, Dini Koirul Nisa dengan NIM 022, Eka Giana Hada dengan NIM 026, Gisa Nur Safirtiri dengan NIM 036. Pengertian tentang deteksi dini penyakit jantung bawaan pada baru lahir yaitu bisa diartikan dengan penyakit jantung bawaan atau yang disebut singkatannya PJB adalah kelainan jantung sejak lahir akibat gangguan perkembangan pada masa embrio. Dengan angka kejadian 8 sampai 10 per 1000 kelahiran hidup di Indonesia, PJB menjadi penyebab utama kesakitan dan kematian bayi, terutama pada minggu pertama. Banyak sekali kasus yang terdeteksi sejak lahir sehingga diagnosis terlambatnya dan bayi baru diketahui saat muncul komplikasi serius seperti gagal jantung atau hipoksemia. Deteksi dini sangat penting karena PJB sering membutuhkan penanganan segera. Screening efektif dapat dilakukan dengan pulse oximetry yang sederhana, murah, dan bisa dilakukan di fasilitas kesehatan primer. Selain itu, pemeriksaan fisik bayi baru lahir seperti auskultasi jantung, tanda sianosis, dan pola nafas juga membantu menemukan PJB sejak dini. Berikut kita bisa lihat tentang jenis penyakit jantung bawaan. Yang pertama ada sianotik, menyebabkan kadar oksigen darah rendah. Contohnya seperti tetralogi Fallot, transposisi arteri besar atau yang disebut singkat TGA, dan truncus arteriosus. Yang kedua ada asianotik yang secara tidak langsung menyebabkan sianosis, contoh VCD atau yang disebut ventricular septal defect, ASD, atrial septal defect, dan PDA, patent ductus arteriosus. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Selanjutnya ada jenis penyakit jantung bawaan. Yang pertama ada sianotik, menyebabkan kadar oksigen darah rendah. Setelah itu contohnya adalah tetralogi Fallot, transposisi arteri besar atau TGA, truncus arteriosus. Yang kedua ada asianotik, tidak langsung menyebabkan sianosis. Contohnya adalah VSD, ventricular septal defect, ASD atau atrial septal defect, PDA atau patent ductus arteriosus. Selanjutnya ada faktor resiko PJB, ibu dengan penyakit tertentu seperti diabetes, lupus, rubella saat hamil. Riwayat keluarga dengan PJB, kelainan kromosom, Down syndrome, Turner syndrome, paparan obat atau alkohol selama kehamilan, infeksi intrauterin pada trimester pertama. Selanjutnya ada tanda gejala pada bayi baru lahir. Yang pertama ada sianosis atau bibir atau kuku kebiruan. Yang kedua ada pernafasan cepat atau sesak. Yang ketiga ada sulit menyusu atau cepat lelah saat menyusu. Yang keempat ada berat badan sulit naik. Yang kelima bunyi jantung abnormal atau murmur. Yang terakhir ada berkeringat berlebihan saat menyusu. Selanjutnya ada metode deteksi dini. Yang pertama ada pemeriksaan fisik, yaitu auskultasi jantung atau murmur dan irama tidak teratur. Yang kedua selanjutnya ada observasi tanda sianosis dan distres pernapasan. Yang kedua ada screening pulse oximetry, yaitu yang pertama dilakukan pada bayi usia 24 sampai 48 jam. Lalu ada mengukur saturasi oksigen preduktal tangan kanan dan postduktal kaki. Selanjutnya ada hasil abnormalnya, yaitu pemeriksaan lanjutan.
Lalu ada yang ketiga ada ekokardiografi, yaitu gold standar untuk diagnosis. Yang keempat ada pemeriksaan penunjang, yaitu EKG atau foto ronsen dada. Baik, selanjutnya ada prosedur pulsa oximetri. Yang pertama ada waktu, yaitu 24 sampai 48 jam setelah lahir. Yang kedua ada alat, yaitu pulsa oximeter. Yang ketiga ada posisi sensor, tangan kanan preduktal dan kaki postduktal. Yang keempat ada kriteria abnormal. Yang pertama ada saturasi lebih dari 90%, lakukan rujuk segera. Dan saturasi 90-94%, lakukan ulang 3 kali dalam 1 jam. Yang ketiga ada selisih prepostduktal kurang dari 3%, yaitu curiga PJB. Kemudian ada alur screening. Yang pertama lakukan pulsa oximetri. Yang kedua hasil normal lakukan observasi rutin. Yang ketiga hasil abnormal lalu konsultasikan ke dokter anak atau kardiolog. Yang keempat ekokardiografi untuk konfirmasi. Yang kelima penentuan rencana penanganan. Ada obat, operasi, dan intervensi. Selanjutnya yaitu penelaksanaan awal. Pertama yaitu stabilisasi kondisi bayi, oksigen, cairan, dan nutrisi. Kedua, pemberian frontacladin E1 untuk menjaga ductus arteriosus tetap terbuka pada kasus tertentu. Yang ketiga yaitu rujuk ke pusat layanan jantung anak. Keempat yaitu edukasi keluarga tentang kondisi bayi dan rencana terapi. Kesimpulan, penyakit jantung atau PJB adalah kelainan jantung sejak lahir yang terjadi penyebab utama kematian bayi dengan angka kejadian 8-10 per 1000 kelahiran hidup. Sehingga deteksi dini sangat penting. Sebagian besar PJB kritis memerlukan penanganan segera karena tanpa diagnosis cepat dapat menimbulkan komplikasi berat hingga kematian. Screening efektif dilakukan melalui kombinasi pemeriksaan fisik atau auskultasi jantung, tanda sianosis dan pola napas, dan pulse oximetri pada 24-48 jam pertama yang sederhana, murah, dan sensitif dalam mendeteksi PJB kritis. Jika hasil abnormal, bayi perlu segera dirujuk untuk pemeriksaan lanjut seperti ekokardiografi. Keberhasilan deteksi dini sangat dipengaruhi oleh ketersediaan alat, keterampilan tenaga kesehatan, sistem rujuk, serta edukasi orang tua, sehingga penerapan rutin diharapkan dapat menurunkan keterlambatan diagnosis dan angka kematian akibat PJB. Sekian presentasi dari kelompok 6. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.